Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Dear Buntik and me, of course, Atika Riana. Hai, gimana kabarnya semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kita akan ngebahas pembunuhan siswa SMA di Siak. Apakah kamu sudah siap? Mari kita mulai. Jasad Feby atau VSM 16 tahun akhirnya ditemukan usai hilang selama 4 hari. Korban ditemukan tidak bernyawa di benteng hilir belakang SD 03 Siak pada Minggu tanggal 6 Februari 2022. Feby ditemukan terkubur dalam kebun sawit milik warga. Diketahui Feby ini duduk di kelas 2 SMA. Sebelumnya tidak pulang ke rumah sejak Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 5:30 sore. Inilah fakta-faktanya. Si korban menghilang setelah pamit untuk membeli paket internet. Diceritakan ibunda Feby bahwa anaknya ini pamit untuk membeli paket internet ya keluar sekitar 5:30 sore dan ia pergi menggunakan motor Vario merahnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Dan ibunya masih ingat si Feby menggunakan sweater hitam, jilbab hitam, dan celana putih. Hari itu juga orang tuanya langsung mencari ke tempat temannya, ke tempat saudaranya, dan langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan tidak berhenti sampai situ aja, keluarga korban juga langsung melaporkan kasus ini ke kepolisian. Selain itu, keluarga korban juga membagikan berita hilangnya korban di media sosial Facebook. Fakta yang kedua, jasad ditemukan terkubur. Selang beberapa hari, tepatnya Minggu pada tanggal 6 Februari 2022, jenazah Feby ditemukan di kebun kelapa sawit Benteng Hilir Siak. Korban ditemukan terkubur oleh keluarga pemilik kebun. Saksi yang bernama Dede mengatakan bahwa penemuan jasad berawal saat akan memanen tandan buah segar kelapa sawit. Setelah sampai kebun, dia mengaku bahwa dia heran lantaran melihat semak-semak kebunnya sudah rata dan dia menyium aroma yang tidak sedap gitu ya. Dia pun kaget banget ketika dia melihat ada 2 lutut menyembul dari dalam tanah. Dia langsung memanggil RT dan RW setempat sekaligus memberitahukan apa yang dia temukan. Ternyata jasad seorang perempuan dengan sweater hitam menutupi wajahnya. Penemuan mayat yang diduga Feby ini langsung menjadi perhatian warga. Dan keluarga Feby pun yang datang membenarkan bahwa benar itu adalah Feby yang menghilang sejak Rabu lalu. Yang ketiga adalah modus meminjamkan uang Rp500.000 kepada korban. Polisi mengungkapkan awal terjadinya pembunuhan Feby itu saat adanya percakapan di Messenger Facebook ya, antara korban dan pelaku. Jadi pertamanya ini si korban ini mengirimkan messenger di FB ini ke temannya bernama AM dengan maksud ingin meminjam uang senilai Rp500.000 kepada AM. Tapi ternyata HP-nya si AM ini sedang dipegang oleh pelaku ini. Lalu si pelaku ini meminta agar korban beralih akun gitu ke akunnya dia. Jadi nggak cecetan di messengernya si AM lagi ya, tapi udah antara pelaku dan korban. Kemudian terjadi perjanjian pelaku ingin meminjamkan uang ke korban dan disepakati untuk bertemu di rumah AM. Pelaku menyampaikan akan meminjami uang, tapi kalau misalkan korban ini bertemu dengan ibunya kayak gitu. Di tengah perjalanan di kebun kelapa sawit milik ayah tiri pelaku, sepeda motornya berhenti. Pelaku ini berpura-pura masuk ke pondok untuk bertemu dengan ibunya, padahal saat itu ibunya tidak ada. Lalu sehabis masuk ke pondok, habis itu pelaku ini keluar kan dan menemui korban, lalu mengajak masuk ke kebun dan pondok dengan alasan kalau misalnya ibunya bertemu dengan korban, si korban bisa dipinjemin uang tuh sama ibunya. 4. Diperkosa sebelum dibunuh. Setelah jasad korban diperiksa dan otopsi, ternyata korban ini sempat
diperkosa dulu sebelum dibunuh. Kronologinya itu korban dicekik lehernya dari belakang oleh pelaku, dicekik lehernya sampai lemas. Setelah lemas tidak berdaya, si pelaku ini menidurkan korban ya ke pondok tersebut itu, ditidurkan, dan mulutnya ini disumpel dengan kain. Ada beberapa artikel yang aku bilang itu kain yang diletakkan di perutnya, ada juga yang bilang kalau ditutup oleh ikat pinggangnya. Pokoknya dia emang udah merencanakan untuk mengikat mulut korban gitu biar tidak bisa berteriak. Dan setelah menyumpal mulutnya, si pelaku langsung melakukan aksi bejatnya. Setelah puas memperkosa korban, dia mencekik lagi leher si korban ini, dicekik lagi sampai lemas. Tapi karena pelaku melihat si korban masih bernafas, korban ini lalu ditarik sama dia sekitar 20 meter dari pondok sambil pelaku mengambil pisau untuk menyayat tangan korban agar dikira bunuh diri. Pergelangan tangan korban yang kanan itu kan disayat urat nadinya sama pelaku. Aduh ya Allah, kejam banget. Kemudian pelaku membawa korban ke semak-semak dan menutupi mayat korban dengan dahan kayu. Setelah itu pelaku keluar kebun sawit dan meminjam cangkul pada warga. Setelah berhasil mendapatkan cangkul, pelaku mengubur jasad korban di perkebunan sawit itu. Lalu pelaku membuang celana korban ke parit yang ada di TKP dan membawa handphone milik korban. Sementara itu sepeda motor korban disembunyikan di kebun milik warga yang tidak jauh dari TKP. Fakta yang kelima, pelaku pernah menjadi teman dekat korban. Pelaku yang berinisial SAS ini 16 tahun juga menjalin hubungan yang istimewa dengan korban. Namun kandas pada November 2021, SAS menyatakan penyesalannya atas tindakannya. Dia bilang karena nafsu aja, jadi ini motifnya hanya nafsu belaka ya. Dia bilang udah gak sayang lagi sama si Feby dan dia juga gak ada perasaan cemburu apapun ke Feby. Ya semua penyesalan emang datangnya terakhir ya, di belakang. Kalau misalkan di awal itu namanya pendaftaran kan mas. Fakta yang keenam, ternyata korban diperkosa saat haid. Salah satu barang bukti yang ditemukan dalam kasus pembunuhan ini adalah pembalut korban. Ya Allah, tolong. Si pelaku ini berdalih, saya nggak tahu pak karena itu masih malam. Hello, ya Allah, bisa-bisanya kamu bisa bilang ya kalau misalkan lagi perempuan lagi datang bulan kamu nggak tahu. Kelihatan banget ada bau darah gitu, atau ada sesuatu yang aneh. Alasan aja lu. Dan fakta yang ketujuh adalah walaupun SAS ini umurnya masih 16 tahun, masih di bawah umur, tapi dia sudah pernah menikah. Kapolres Siak mengungkapkan bahwa pelaku ini sudah pernah menikah walaupun hanya menikah siri ya, bukan menikah secara resmi, tapi bukan dengan korban. Namun hal itu tidak bisa dijadikan bukti tertulis karena tidak ada bukti tertulisnya. Meskipun dia dianggap di bawah umur, nantinya hukum acara pidananya akan tetap saja berbeda karena ini adalah tentang pembunuhan berencana. Si SAS ini memang merencanakan kejahatannya. Ya itulah tadi kasus yang viral belum lama ini. Ini sangat memprihatinkan menurut aku sebagai orang tua ya. Dan dari kasus ini kita bisa memetik pelajaran bahwa banyak orang jahat di luar sana. Berhati-hatilah. Jika kamu perempuan, jangan pernah sekali-sekali keluar sendiri, apalagi untuk bertemu dengan laki-laki. Bisa saja itu adalah hari terakhir kamu. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari ya. Semoga korban husnul khotimah dan keluarga korban bisa dengan ikhlas dan sabar menghadapi kenyataan ini. Terima kasih yang sudah klik video ini, dan kalau misalkan buat kamu yang belum subscribe, tolong subscribe dan jangan lupa like dan komen video ini ya. Kita ketemu lagi next video. Oke, stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.